Nah, kita bakal bahas tentang masa reformasi. Nah, tentunya aku nggak sendirian ya. Aku ditemenin sama Kak Azam. Kak Azam, apakah udah di sini? Halo, aku udah di sini. Kedengar ya? Dengar, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi kita bakal bahas tentang masa reformasi. Nah, kita bakal bahas apa aja sih? Oh, bentar. Sebelum itu kita harus doa dulu biar lancar. Oke, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang latar belakang kenapa adanya reformasi. Yang kedua, kronologinya gimana. Yang ketiga, masa pemerintahan reformasi itu presidennya siapa aja dan bagaimana agenda agenda pemerintahannya. Yang terakhir kita bakal latihan soal dikit. Oke, sebelum lanjut ke masa reformasi, sebelumnya aku bakal bahas tentang pelanggaran pada masa Orde Baru karena sebelumnya aku sama Kak Fitri belum bahas ini. Jadi aku bakal bahas sedikit nih ya. Jadi pelanggaran pada masa Orde Baru itu yang pertama adanya KKN. KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua ada kekuasaan itu ada di tangan presiden dan sifatnya itu mutlak gitu. Jadi nggak bisa diubah lagi. Yang ketiga itu penyimpangan Pancasila. Yang keempat adanya pelanggaran HAM. Nah, jadi kayak di daerah Aceh sama di Aceh Timur sama di Papua itu daerahnya kan hampir ada di ujung ya. Jadi itu kayak di banget pada masa pemerintahan ini. Jadi istilahnya itu ada operasi militer gitu di sana. Nah, yang yang keenam itu ada keterbatasan bersuara. Jadi hak dari masyarakat, maksudnya tuh dari pers media massa itu dibatasin banget. Terus mahasiswa itu kayak nggak boleh demo kayak gitu. Terus yang terakhir pembangunan itu tidak merata meskipun dalam kebijakan Orde Baru itu kan adanya pelita itu ya. Nah, tapi itu pembangunannya itu masih tidak merata. Oke, ini kita akan bahas tentang latar belakang kenapa berdirinya, kenapa kok jadi masa reformasi nih. Nah, yang pertama itu adanya krisis moneter. Nah, krisis moneter ini tuh terjadi karena nilai rupiah itu turun dan nilai dolar itu pastinya naik. Dan krisis moneter ini nggak terjadi di Indonesia, jadi terjadi di negara-negara tetangga. Kayak ada yang tahu nggak negaranya mana aja yang terdampak krisis moneter? Jadi krisis moneter ini juga terjadi di Thailand, Korea Selatan, dan sebagainya ya. Terus karena adanya krisis moneter ini, jadi itu masyarakat itu kayak kurang mempercayai lagi nih sama pemerintah. Namanya krisis legitimasi. Nah, kan masyarakat tuh kurang percaya nih ya. Nah, pada tahun 1997 itu ada pemilu lagi nih kan ya. Ada pemilu. Nah, yang menang itu Golkar. Sorry, yang menang itu Golkar.
Dan yang jadi presiden itu Soeharto lagi. Jadi ya masyarakat makin kayak marah gitu kan ya, makin muak gitu. Oke, terus habis itu banyak tuh kayak demonstrasi dan menuntut adanya perubahan. Nah, ini nama tuntutannya itu tuntutan 6 agenda. Isinya 6, nanti akan dibahas. Terus tuntutan ini itu masih belum direspon. Justru Soeharto itu justru menaikkan harga BBM dan menaikkan harga listrik. Jadi kan apa ya? Jadi uang itu udah inflasi kan ya, uang itu udah nilainya itu udah gak bernilai lagi lah istilahnya gitu. Nah, dinaikkan tuh harga BBM sama listrik yang dimana itu kan kebutuhan sehari-hari ya kan. Jadi itu makin banyak orang yang demo, mogok kerja dan sebagainya. Terus yang terbelakangnya itu adanya Trisakti. Pasti tahu semua kan ya Trisakti ini apa. Itu kayak itu terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti. Oke, lanjut kita bakal bahas tentang kronologi. Nah, yang aku sebutin tadi itu pada tahun 97 itu ya, itu terjadi krisis moneter, jadi dolar itu naik dan nilai rupiah itu melemah. Terus gara-gara itu bursa saham itu kayak saham di perusahaan dan yang ditanam oleh negara luar itu juga juga jatuh. Terus karena itu banyak tuh ya PHK yang besar-besaran juga. Selanjutnya pada tahun 97 itu diadakan pemilu yang aku bilang tadi. Ada pemilu tuh. Nah, Golkar itu menang dan Soeharto jadi presiden. Terus baru muncul demonstrasi. Nah, mereka itu menuntut adanya 6 agenda gerakan reformasi. Ada yang tahu nggak 6 agenda gerakan reformasi itu apa aja? Boleh diketik, boleh langsung on mic. Ayo, 6 agenda gerakan reformasi itu apa aja sih? Salah satunya aja, udah nggak apa-apa. Oke, 6 agenda reformasi itu yang pertama itu suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen UUD 45. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Nah, agenda ini masih belum direspon lah. Nah, yang aku katain tadi itu yang 4 Mei, yang justru naikkan lagi BBM itu pada tanggal 4 Mei 98. Nah, selanjutnya ya, habis BBM naik itu kan banyak demo dan sebagainya. Terus pada tanggal 12 Mei itu ada tuh kejadian tragedi Trisakti. Ada yang mau jelasin nggak tragedi itu apa dan siapa aja korbannya? Ada yang tahu nggak kejadiannya itu kenapa sih gitu? Terus korban mahasiswanya itu namanya siapa aja sih? Boleh banget di chat atau
mention on me. Iya benar, Amara Claire. Jadi kayak peristiwa penembakan gitu ya oleh Amara ke mahasiswa. Itu salah keempat mahasiswa Trisakti gitu. Namanya mahasiswa yang tertembak itu namanya Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Vidin Royan, sama Hendriawan C. Nah, setelah itu tanggal 13 Mei itu makin rusuh. Terjadi kerusuhan besar. Adanya penjarahan dan pembakaran di kota besar. Kayak di Jakarta, di Semarang, dan sebagainya. Di mana ya? Solo, nggak salah. Solo atau Semarang gitu. Terus pada tanggal 4 Mei 98, itu mahasiswa itu menduduki gedung pemerintahan. Nah, pada tanggal 18 Mei itu Harmoko itu sebagai kayak apa ya? Harmoko itu kayak ketua MPR dan juga itu kayak ketuanya Partai Golkar itu kayak ingin memenuhi keinginan demonstran kayak pendemonya gitu kan ya. Terus jadi kan Harmoko itu juga kayak ya udahlah Soeharto turun aja gitu. Nah pada tanggal 19 Mei ini tuh mahasiswanya itu menduduki gedung DPR yang foto-fotonya banyak di internet itu kan ya. Terus pada tanggal 21 Mei 98 akhirnya Soeharto itu mengundurkan diri. Nah, sekarang kita bakal bahas masa pemerintahan pada masa reformasi. Jadi reformasi itu terjadi pada saat Soeharto itu turun, jadi pas masa pemerintahan B.J. Habibie sampai sekarang ini. Nah, siapa aja sih kayak pemimpinnya? Itu ada B.J. Habibie ya kan? Ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ada Megawati Soekarno Putri, sama ada SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Oke, yang pertama B.J. Habibie. Nah, agenda pemerintahan dari B.J. Habibie yaitu yang pertama pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan yang lebih merata dan tidak didominasi oleh Golkar. Yang pertama. Yang kedua, sidang istimewa MPR 98. Jadi dalam sidang itu kayak terbukanya kesempatan amandemen UUD 45, penghapusan pelajaran P4 sama pendorongan kebebasan HAM. Yang ketiga, reformasi di bidang politik. Ada otoda, kebebasan berpolitik, kebebasan pers, keputusan pembantasan periode kepemimpinan presiden. Oke, yang keempat itu melaksanakan pemilu tahun 1999. Yang kelima ada referendum Timur-Timur. Yang keenam ada reformasi bidang ekonomi sama hukum. Nah, kita langsung bahas tentang akhir dari pemerintahan B.J. Habibie nih. Jadi pada tanggal 14 Oktober 99, B.J. Habibie, Presiden Habibie ini menyampaikan pidato pertanggungjawabannya kepada MPR. Nah, 4 dari 11 fraksi itu tegas menolak. 6 di antaranya itu masih belum menentukan keputusannya.
Nah, mereka itu kebanyakan memberi catatan dan pertanyaan balik utama terkait masalah pemberantasan KKN dan Timur Timur. Nah, pada akhirnya pada sidang final MPR nomor 20 Oktober MPR tanggal 20 Oktober 98, pertanggungjawaban Habibie ini ditolak. Lalu pemerintahannya itu digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang selanjutnya bakal dibahas oleh Kak Azam. Kak Azam. Halo. Oke, kedengaran ya? Maksudnya enggak Dengar kok. kedengaran kan? Oke. Oke, jadi kita bakal bahas tentang Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Jadi yang pertama agenda pemerintahan yang dilakukan Gus Dur itu membubarkan Departemen Sosial yang dianggap Gus Dur ini isinya itu orang-orang korupsi semua, makanya dia dibubarin. Nah, terus zaman dulu itu ada yang namanya Menteri Penerangan. Jadi Departemen Penerangan itu kayak membatasi berita. Berita nggak boleh ngejelek-jelekin Soeharto, pokoknya gitu deh. Nah, akhirnya Gus Dur ini ambil tindakan karena pers kan bagian dari hak asasi manusia. Akhirnya Departemen sebagai Gus Dur juga menciptakan departemen baru itu tentang Departemen Eksplorasi Laut atau sekarang jadi Kelautan dan Perikanan ya, Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Agenda yang berikutnya itu mengamandemen UUD, amandemen yang kedua. Amandemen yang pertama itu sebenarnya terjadi ketika Habibie juga menyampaikan pertanggungjawabannya. Di sisi lain MPR juga melakukan amandemen yang pertama. Nah, di Gus Dur ini terjadi amandemen yang kedua. Yang ketiga pemisahan ABRI. Zaman Soeharto itu ABRI jadi dua, digabung gitu TNI sama Polri, namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, pada masa Gus Dur ini ABRI dipisah menjadi TNI dan Polri. Nah, salah satu kegagalan atau ditolaknya pidato pertanggungjawaban Habibie adalah tentang ketegasannya untuk melanjutkan masalah KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroniknya ya. Dan akhirnya ini dilanjutkan Gus Dur. Gus Dur melanjutkan masalah KKN Soeharto dengan menjadikan sebagai tahanan kota karena Azam, sorry. dia lagi sakit. Azam, sorry Azam. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus. Oke, sebentar ya. Kak Azam lagi keluar. Habis ini balik lagi.
Halo Azan. Internet ya, kelempar tadi. Tadi apa ya? Jadi yang terakhir itu ini deh, mencabut larangan tentang PKI itu belum. Oke, ya ini dua keputusan paling kontroversial yang dilakukan pada masa Abdurrahman Wahid ya tentang larangan pencabutan tentang penyebaran komunis. Karena pada saat Soeharto sentimen anti komunis kan meluas ya. Jadi dikembalikan pada masa Gus Dur. Jadi penyebaran komunis itu istilahnya dari masa pada masa Gus Dur itu nggak apa-apa gitu. Terakhir Gus Dur juga sebagai orang yang pluralis atau mencintai keberagaman, dia mengakui. Oke, next Kak. Bisa di next Kak. Jadi ini akhir pemerintahan dari Abdurrahman Wahid. Sebenarnya yang pertama adalah terjadi ketegangan antara DPR dan Gus Dur. Gus Dur ini dianggap DPR melakukan korupsi itu ya, penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 35 miliar dan juga dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar. Gus Dur dianggap DPR korupsi tentang itu. DPR ngirim surat nih kepada Gus Dur ya, 2 memorandum tersebut. Sementara Gus Dur menganggap surat yang diberi DPR ini tidak memenuhi landasan konstitusional gitu loh. Gak jelas kata Gus Dur gitu. Gus Dur menyikapi hal tersebut, dia mengancam nih DPR dan MPR buat dibubarin. Sementara itu pendukung Gus Dur utamanya di Jawa Timur ya Jombang, basis dari Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa banyak demo di mana-mana gitu, terutama demo di DPR dan MPR. Pada 21 Juli, DPR dan MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang bahas kelanjutan ya tentang Gus Dur ini. Gus Dur nganggap sidang ini tuh ilegal. Nah, pada 22 Juli, akhirnya Gus Dur yang sudah terdesak posisinya mengeluarkan dekret pembekuan DPR dan MPR dan menyiapkan pemilu ulang untuk ngeganti semua isi dari DPR dan MPR. Akhirnya pada 23 Juli itu sidang istimewa lagi. Seluruhnya menolak pidato pertanggungjawaban Gus Dur dan wakilnya pada saat itu Megawati semua isi di sidang istimewa itu setuju nih untuk ngelanjutin pemerintahan. Tuh. Oke, next Kak. Jadi ini pemerintahan dari Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, reformasi di bidang hukum dan pemerintahan berupa amandemen UUD 1945 yang ketiga secara langsung. Reformasi di bidang ekonomi mengeluarkan tentang negara 1999 sampai 2004. Dan ini yang penting. Oke. Tadi nggak kelempar lagi kayaknya. Jadi tadi aku ulang ya, mungkin dari GBHN ya, mengeluarkan dokumen tentang pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masa reformasi. Itu tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004, 5 tahun. Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini akhirnya dimenangin sama Malaysia ya. Malaysia yang akhirnya bisa dapat 2 pulau tersebut karena pulau ini tuh dulu miliknya Inggris yang merupakan penjajah Malaysia. Walaupun Indonesia sudah banyak membangun otoritasi di sana, membangun
banyak hal ya, tapi memang pulau itu dulunya milik Inggris. Jadi akhirnya Indonesia kalah di sidang PBB, Pulau Sipadan dan Ligitan akhirnya jadi milik Malaysia. Desentralisasi politik ini pilkada, karena zaman dulu itu pilkada masih belum ada ya, belum rata juga. Pilbub, pilihan bupati, pilihan gubernur, dan juga pemilihan wali kota dilakukan pada masa Megawati. Nah, yang terakhir ini di zaman Gus Dur juga nambah lagi KKN-nya. Gus Dur dianggap korupsi, Soeharto dianggap korupsi, akhirnya Megawati bentuk badan independen untuk memberantas korupsi ini. Nah, badan independen tersebut bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan juga berbagai produk hukum tentang tindak pidana korupsi atau tipikor. Oke, next. Nah, di akhir pemerintahan ini nyelenggarain pemilu di tahun 2004. Pas itu kayaknya ada 4 pasang di putaran pertama, dan di putaran kedua ini tinggal ini SBY dan Yusuf Kala dari Partai Demokrat dan Megawati Soekarno dan Ahmad Hashim Musadi dari. Oke, oke, oke. Jadi aku bahas lagi ya. Di pemilu 2004 ini ada 4 pasangan di masa itu. Ada 4 pasangan di putaran pertama pemilu, dan ditemukan 2 pasangan nih yang menang di putaran pertama. Itu antara SBY Yusuf Kala dari Demokrat dan Megawati dan Hashim Musadi dari PDIP. Hasilnya SBY dan Yusuf Kala ini menang hampir 60% suara dari keseluruhan suara. Jadi seperti itu, dan akhirnya mengakhiri pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Oke, next Kak. Oke, ini Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono di awal pemerintahannya lebih terfokus pada isu kemiskinan yang ada di Indonesia. Dia akhirnya bikin program seperti bantuan langsung tunai, dan di 2004 juga, di akhir 2004 itu ada gempa besar di Aceh, membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias. Jadi lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial. Habis itu peningkatan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS, berhasil menurunkan jumlah siswa putus sekolah yang menjadi 1,5% saja pada tahun 2006. Dia lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Selanjutnya, reformasi politik. Utamanya transparansi birokrasi ya. Jadi SBY ini dalam pemerintahnya sangat transparan dan akuntabilitas. SBY juga berfokus pada penanganan disintegrasi yang ada di dalam Indonesia itu sendiri, tentang Gerakan Aceh Merdeka, GAM, kelompok-kelompok bersenjata di Papua, dan juga teroris di Poso. Jadi militer-militer pada dikirim di pedalaman gitu. Dan agenda lain yaitu tentang pemilu di tahun 2009. Oke, next Kak.
Oke. Akhir pemerintahan dari SBY ini cukup jelas ya, karena dia udah 2 periode ya mimpin Indonesia dari tahun 2004 sampai 2009 dengan wakil Presiden Yusuf Kala, dan 2009 sampai 2014 dengan wakil Presiden Budiono. Dan pada 2015 ia tak bisa mencalonkan lagi, akhirnya calon presiden pada saat itu yaitu Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan juga Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala yang akhirnya dimenangkan oleh Pak Jokowi sama Yusuf Kala. Oke, next Kak. Jadi ini pemerintahan yang masih ongoing ya, kita juga masih ngerasain sekarang. Di awal-awal pemerintahannya, Jokowi ini bikin salah satu keputusan kontroversial menurut aku. Dia mengurangi subsidi energi kayak BBM, uang-uang subsidi itu dikurang, terus mengalihkannya itu lebih ke sektor produktif, seperti membangun rumah sakit, infrastruktur utamanya, membangun sekolah. Tapi ini juga menyebabkan harga BBM naik ya, dari 6.500 mungkin 1 liter sampai sekarang mungkin 8.000 atau 7.000 seperti itu. Salah satu fokus pemerintahan Jokowi itu adalah pembangunan infrastruktur. 120 triliun untuk infrastruktur, kartu keluarga sejahtera, subsidi pertanian, dana alokasi khusus, kartu keluarga harapan, pembangunan pelabuhan, dana desa, kartu Indonesia Pintar juga, KIP, dan juga kartu Indonesia Sehat. Jokowi juga sering membangun tentang infrastruktur di Papua, infrastruktur di Jawa, pembangunan jalan-jalan tol baru, seperti itu.